guys, balik lagi di channel gue. Jangan lupa untuk kasih like, comment, and subscribe. Thank you. Halo, balik lagi di channel gue, Retno Igno. Ini sebenarnya cuma sharing doang sih, tentang gimana atau apa caranya supaya kita akhirnya benar-benar niat banget buat bikin badan kita itu lebih sehat. Atau yang gemuk pengen kurus, atau yang kurus juga pengen gemuk. Kalau kebanyakan sih rata-rata yang gemuk pengen kurus sih ya. Kayak halnya gue dari yang segini, dan sekarang timbangan gue adalah 62. So gimana sih caranya gue akhirnya yang sudah dalam keterpurukan tiba-tiba menjadi semangat banget buat diet atau buat kurus? Pertama, gue mau ceritain dulu gue waktu gue masih kecil, atau TK atau SD, badan gue tuh segini. Ya, beda dengan yang ini. Gimana sih kok gue bisa dari yang segini jadi segini? Itu adalah dikarenakan gue males gerak, atau bisa dibilang banyak makan, atau bisa dibilang udah banyak makan males gerak. Ya, jadi gue itu anak pertama dari 3 bersaudara kebetulan. Terus gue itu awal gemuk itu SD kelas 3, ya belum gendut banget gitu, kayak baru makan menabung gaji ya, bukan gaji duit ya, maksudnya lemak. Gue nggak sadar, benar-benar nggak sadar, sampai akhirnya gue melalui SD gue, lalu gue ke SMP, ke SMA, gue udah sekolah banget, maksudnya udah gede gitu daripada teman-teman SMA gue lainnya. Tapi gue masih gak sadar, kayak kalian gitu yang gemuk itu pasti ngerasain kayak, hah, gue gemuk? Enggak kok, gue kayaknya biasa aja kayak kalian gitu sih kalau yang gue rasain. Nggak tahu kalau kalian komen ya di bawah ini. Kalau gue rasain kayak gitu. Jadi semua orang bilang gue gemuk itu, emak gue, bapak gue, saudara gue, semua yang bilang gue gemuk itu, gue ngerasain enggak kok, gue kurus, gue kayak kalian, gue nggak gemuk. Tapi akhirnya ada kalanya kita harus sadar, guys. Seperti video perkenalan gue sadar ketika gue sudah lulus kuliah dan harus mencari kerja. Gue ketemu sama salah satu pencari kerja juga di salah satu di tempat gue tinggal di Bandar Lampung, dan di situ kita kenalan biasa basa-basi ketika kita lagi cari kerja. Terus ada orang yang juga ikutan interview. Jadi doi itu bisa dibilang sempurna banget, badannya bagus, putih, mulus, bersih, tinggi, dan kurus. Sedangkan gue kayak foto ini ya, kayak gitulah gue. Dan tiba di saat dia nanya gue IPK gue berapa, dan gue gak akan nyebutin, tapi IPK gue lebih tinggi dari dia. Dan gue udah pede banget kalau gue yang bakalan kepilih karena IPK gue paling tinggi dong. Karena ya kalau IPK-nya tinggi juga ilmunya kan gak cetak-cetak amat. Tapi setelah dia yang masuk ke ruangan interview, karena dia yang datang pertama, semua orang yang ada di ruangan itu semuanya diusir, guys. So pasti kita udah tahu kalau yang terima itu adalah dia. Jadi buat apa dong IPK tinggi-tinggi kalau semua perusahaan nyarinya bukannya otak tapi penampilan? Setelah gua tahu dan gue tanya sama semua orang, emang perusahaan itu gak cuma ngandelin kepintaran tapi fisik juga. Karena kenapa? Karena kalau fisiknya sudah gendut, itu akan kayak menjadi pertimbangan memberatkan perusahaan ketika kalian bekerja. Takutnya gerakannya tidak gesit, walaupun gue merasa walaupun gue gemuk, gue gesit kok gitu. Karena gue juga adalah mantan anak taekwondo, yang kita bisa tahu lah gerakannya kayak mana taekwondo itu. Tapi apa boleh buat lah ya, karena
penampilan itu number one juga di sebuah perusahaan. Jadi gue ngalah, bukan mengalah ya, harus mengalah. Dan akhirnya gue sadar rupanya nggak cuma nilai tapi juga IPK itu perlu. So akhirnya itulah pertama kali gue terguncang untuk oke, gue diet, oke, gue harus cantik, oke, gue harus kurus. Dari itulah kita harus tahu apa sih keinginan terkuat kita, biar kita itu mau kerja keras, biar kita kurus atau biar kita gemuk yang mau gemuk. Apa sebenarnya visi kita sehingga kita bisa nyampe ke target itu. Kalau dulu karena gue ingin balas dendam sama orang itu, atau lebih tepatnya akan gue dapat pekerjaan, dan sekarang gue udah dapat pekerjaan, gue nggak mau matiin motivasi itu. Maksudnya gue bukannya harus mencari kerjaan lain lagi, tapi karena gue udah di titik yang oke, bentar lagi gue masuk ideal, body ideal gue. Sebenarnya body ideal gue tinggal 2 kg lagi, tapi gue masih mau turunin 7 kg lagi ke 55. Jadi visi gue adalah menurunkan berat badan dan menaikkan kualitas hidup atau hidup sehat gitu deh. Jadi kayak hidup sehat itu udah menjadi fashion, jangan jadi alasan untuk apa. Maksudnya kurus itu bukan alasan, mencari alasan yang gue harus dapat kerja atau apa gitu kayak gue tadinya. Cuma sekarang gue akan menjadikan itu target pola hidup sehat gue aja. Tapi kalau untuk kalian yang awal, gue juga nyaranin agar kalian itu punya cambuk kayak gue kemarin. Cambuk gue adalah agar gue bisa dapat kerja. Sekarang kalian harus mencari cambuk kalian dulu sendiri. Karena kalau kalian tidak mencambuk diri kalian sendiri, maksudnya bukan dalam arti kata mencambuk yang cambuk itu, tapi maksudnya agar termotivasi, kalian harus cari motivasi kalian sendiri. Kalian harus mencari motivasi kalian sendiri. Gimana atau apa yang menyebabkan kalian pengen banget buat punya pola hidup sehat, atau kalian pengen banget punya badan ideal. Kalian harus tahu itu. Dari situ kalian akan bisa memegang teguh, walaupun ada halangan, rintangan atau apapun, kalian bakalan tetap ke titik satu tujuan, ke badan kurus gitu. Kayak gue harus kurus, gue nggak boleh gendut lagi. Itu dia. Jadi sampai sini dulu ceritanya atau sharing time-nya tentang diet. Next gue bakalan sharing lagi kayak gini, atau lebih tepatnya kalian boleh komen kalian pengen sharingnya apa, kayak gimana pola hidup sehat gue, atau gue makan apa aja, atau kayak yang gue janjiin gue bisa makan junk food itu kapan atau berapa banyak. Kalian bisa komen di bawah kalian mau yang mana dulu. Terima kasih buat kalian yang udah nonton YouTube ini atau video ini. Semoga kalian mendapat motivasi buat kalian hidup sehat atau pengen punya berat badan ideal. Jangan lupa buat kalian selalu klik like, memberikan komen, dan jangan lupa untuk subscribe dan hidupin loncengnya. So see you the next sharing time. Bye bye.